Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info dengan tajuk Gubernur Jawa Barat KDM mau ambil alih RSUD Sentot. Luki saya mau beberes apa mau lepas tanggung jawab. Menarik untuk kita perbincangkan karena uh, dan saya ingin memperlihatkan dulu uh, apa yang kemudian disampaikan oleh Luki. Nah, di dalam pemberitaan Republika ya, yang diterbitkan kalau tidak salah tanggalnya adalah 18 Juli 2025 dengan judul Deddy Mulyadi akan ambil alih RSUD Sentot. Ini reaksi Luki Hakim. Nah, di dalam Republika .co.id mengatakan bahwa RSUD Sentot tidak pernah menyumbang pendapatan untuk APBD Indramayu. Begitu kata Bupati Indramayu Luki Hakim. Nah, karena tidak pernah memberikan kontribusi sebagai Beluda kepada PAD, maka kemudian Luki akan menyerahkannya atau Pemprov akan mengambil alih karena pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Indramayu itu menjadi penting. Nah, apa yang menarik kemudian apa yang mestinya harus ditempuh oleh pemerintahan Luki Sae, bukan kemudian dia atau kemudian mempersilahkan Gubernur Jawa Barat KDM untuk mengambil alih RSUD Sentot. Apa kemampuan pemerintahan Luki Sae atau kemampuan Luki Sae untuk membenahi Sentot? Jadi kalau kita lihat membaca perjalanan Sentot atau membaca birokrasi ASN atau membaca bagaimana penempatan jabatan-jabatan penting termasuk juga direktur rumah sakit dari rejim ke rejim dan tambah parah adalah pada rejim Bupati Nina. Penempatan jabatan-jabatan strategis yang berdampak luas ternyata tidak terbantahkan lagi isu transaksional itu, kemudian itulah yang menyebabkan bahwa RSUD Sentot menjadi kolab atau kemudian tidak pernah bisa memberikan PAD kepada pemerintah daerah atau APBD. Apa sebenarnya yang menjadi persoalan itu? Ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu persoalan manajemen yang buruk atau rusak, kemudian keuangan yang rusak atau yang bocor pada tata kelola rumah sakit Sentot. Nah, kalau Bupati hanya mengejar soal PAD, sebenarnya bukan jalan itu. Artinya kemudian rumah sakit itu karena dianggap tidak mempunyai dampak kepada PAD, maka kemudian dibiarkan kolab atau kemudian diserahkan pengelolanya kepada pihak lain. PAD tentunya perlu, tetapi tata kelola pemerintahan tidak semuanya harus kemudian ada PAD yang signifikan. Karena ini pelayanan kesehatan dan karena masyarakat Indramayu juga dalam kondisi ekonomi miskin. Nah, PAD harusnya dipompa dari sektor lain, misalnya pertumbuhan ekonomi yang menggeliat, kemudian menarik investasi sehingga kemudian bisa lahirnya atau munculnya atau kemudian tax ratio menjadi meningkat sebagai sumber PAD. Nah, ini yang kemudian tidak dilakukan oleh Luki Sae. Padahal di antara rumus ekonomi atau pendekatan yang memungkinkan adalah bagaimana kemudian meningkatkan tax ratio, pertumbuhan ekonomi yang kemudian juga investasi bisa masuk. Nah, ketika kemudian mau membenahi atau mau beberes, bukan mau melepas tanggung jawab, maka harusnya pemerintahan bisa tahu akar masalahnya sehingga kemudian apa yang mau diselesaikan atau kemudian apakah pemerintah daerah tidak punya kemampuan untuk itu. Dengan manajemen talenta yang digembar-gemborkan oleh pemerintah Lukisaya, mestinya penempatan jabatan bisa menyelesaikan terhadap manajemen yang rusak atau tata
kelola keuangan yang rusak karena kebocoran atau karena korupsi yang terjadi di rumah sakit Sentot. Nah, jika kemudian mau beberes tidak tahu akar masalahnya, bagaimana mungkin mau menyelesaikan masalah itu? Nah, itu yang kemudian menjadi persoalan. Lalu, karena kerusakan rumah sakit Sentot ini tidak bisa ditolerir lagi, sehingga kemudian Bupati atau pemerintahan Lukisai mengambil keputusan timpang atau mengambil jalan pintas akan diambil alih oleh Gubernur KDM, maka apa yang sebenarnya yang dipelihara pemerintahan Lukisai soal inspektorat, kemudian Bapedalitbang, dan kemudian juga apa kontribusi atau fungsi daripada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, jika saja inspektorat itu kemudian berfungsi dengan baik, atau mentalitas auditornya tidak korup, atau mentalitas auditornya tidak bobrok, atau kemudian uh, kapasitas atau kemampuan sebagai auditornya bisa dipertanggungjawabkan, karena mungkin auditor-auditor yang di inspektorat sebenarnya tidak punya talenta auditor, tetapi karena hanya 15 hari kemudian didiklat, kemudian dia punya hak untuk melakukan audit atau diterbitkan privat tentang auditor. Itulah kelemahan daripada para auditor di inspektorat yang kemudian tidak mau belajar kembali bagaimana fungsi atau bagaimana peran inspektorat, bagaimana kemampuan untuk melakukan audit. Begitu juga Bapeda. Nah, jika kemudian fungsi inspektorat ini berjalan dengan baik, tentu manajemen Sentot yang rusak, kemudian kebocoran keuangan atau keuangan yang rusak, maka ini akan bisa diselamatkan. Tetapi karena inspektorat juga kemudian tidak ada fungsinya, inspektorat hanya kemudian sekedar main mata dalam pemeriksaan, maka Rumah Sakit Sentot menjadi kolap atau kemudian tidak mampu lagi pemerintah daerah untuk menangani soal itu. Kemudian apa gunanya juga Bapedalitbang, di mana Rumah Sakit Sentot mestinya menjadi bahan kajian secara baik itu manajemen maupun lain-lainnya, karena kebutuhan pelayanan masyarakat menjadi sangat penting. Kenapa kemudian ini manajemen menjadi penting? Karena rumah sakit sekarang ini dalam kondisinya banyak kompetitor atau banyak kompetisi di luar RSUD Sentot. Rumah sakit lain mengedepankan soal servis atau soal pelayanan publik, soal tarif, dan lain-lain. Maka ketika kemudian manajemen Rumah Sakit Sentot adalah buruk, maka kemudian tidak mendapat kepercayaan publik untuk bisa berobat di situ. Maka kemudian publik meninggalkan rumah sakit itu, sehingga kemudian itulah yang menyebabkan Sentot kehilangan pendapatan atau Sentot sepi dari pasien masyarakat yang sakit. Ditambah lagi persoalan keuangan yang bocor mungkin, sehingga kemudian keuangan rumah sakit dari pendapatan pasien atau pendapatan ke rumah sakitan tidak mampu untuk menanggung beban operasional Rumah Sakit Sentot. Sehingga kemudian pemerintahan Lukisai dengan gampang memilih jalan pintas, menyambut gembira, menyambut antusias ketika kemudian Gubernur KDM mau mengambil alih Rumah Sakit Sentot. Itulah problem utama yang kemudian kita sangat prihatin. Nah, kemudian ada sindiran dari para netizen atau publik. Kenapa kemudian yang diambil alih hanya Rumah Sakit Sentot? Tidak termasuk Wisma Haji atau sekaligus juga pendopo diambil alih oleh Gubernur KDM, karena fungsi kependopoan, fungsi Wisma Haji juga tidak bisa dipertanggungjawabkan atau hanya terlantar. Begitu juga Luki dengan sesungguhnya ketika bulan April mengatakan bahwa Rumah Sakit Umum Resa, di mana hasil sitaan dari KPK diserahkan kepada pemerintah daerah akan dioperasionalkan. Bayangkan, omong kosong, tong kosong, nyaring bunyinya itu kemudian digemakan. Padahal Rumah Sakit Sentot yang sudah bertahun-tahun berjalan kemudian menjadi kolab. Inilah yang menjadi persoalan di Indramayu. Nah,
kalau kemudian pemerintahan Luki saya tidak bisa mengatasi manajemen yang buruk dan keuangan yang buruk, lalu apa sebenarnya yang diimpikan, apa yang sebenarnya ada pada kepala Luki saya? Persoalan manajemen yang sederhana, persoalan pembenahan kerusakan keuangan sederhana kok tidak mampu. Itu menunjukkan bahwa secara leadership jauh di bawah standar, secara manajemen jauh di bawah standar, sehingga kemudian tidak bisa berbuat apa-apa melihat fakta bahwa Rumah Sakit Sentot dalam kondisi tidak sehat atau dalam kondisi mau sakratul maut, sehingga kemudian jalan pintas adalah bagaimana dialihkan atau diambil alih oleh Gubernur KDM. Nah, jika saja Gubernur KDM kemudian bisa membuktikan bahwa Rumah Sakit Sentok bisa bangkit kembali, bisa survive, dan bisa melakukan pelayanan optimal, lalu kenapa kemudian Luki saya, pemerintahan dalam tata kelolanya tidak mampu untuk mengatasi itu? Ada baiknya mungkin berkonsultasi atau belajar pada KDM sehingga kemudian bisa memberikan saran bagaimana mengatasi persoalan yang sebenarnya sangat sederhana. Tetapi ini terlihat ada kesan kemalasan untuk berpikir, ada kesan kemudian tidak ingin mau menyelesaikan masalah, seolah-olah kemudian melepaskan tanggung jawab. Sebagai pemimpin, sebagai kepala daerah tentunya harus bertanggung jawab, sekalipun kerusakan-kerusakannya adalah akibat masa lalu, tetapi resikonya harus dibenahi oleh bupati yang sekarang. Nah, kalau kemudian Luki saya kemudian berpangku tangan dan mengambil jalan pintas untuk kemudian dilimpahkan kepada pihak lain, maka ini sekali lagi menunjukkan bahwa ketidakmampuan Luki saya dalam tata kelola pemerintahan, baik secara leadership maupun manajemen. Nah, jika di negara-negara lain atau orang yang mengklaim dirinya profesional, mungkin akan mengundurkan diri. Atau jika kemudian Luki saya masih punya kemaluan atau masih tahu etika atau tahu rasa malu ketika tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menjalankan tata kelola, termasuk diantaranya bahwa rumah sakit RSUD tidak bisa diselamatkan, maka seharusnya atau lebih baik secara etika atau ketika tahu diri, maka bupati dan wakil bupati menurut PKSPD lebih baik mundur saja ketimbang kemudian menambah masalah. Bukannya mau beberes, tetapi ini terlihat mau lepas dari tanggung jawab bagaimana kondisi daerah itu buruk. Nah, sekali lagi, kalau saja kemudian ini merupakan cara untuk melepaskan tanggung jawab dari janji-janji beberes Indramayu, ternyata kemudian tidak mampu, maka ada baiknya berdasarkan etika, berdasarkan rasa malu atau tahu diri, maka harusnya bupati dan wakil bupati mundur sebelum masa berakhirnya jabatannya. Karena ini baru satu soal, belum pada persoalan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.